Ini poin pentingnya sih, poin pentingnya memang ini dengan berbagai macam cara, metode. Kira-kira apa yang pernah Kak Nindi kerjakan selama ini? Selama berkuliah di Abdiel nih, apa yang pernah Kak Nindi kerjakan selama ini? Sebagai bukti manfaatnya studi PAK. Nah, itu. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kita Depa. Obrolan Depa, kita punya cerita. Enak. Ya, untuk pagi hari ini kita akan membahas pendidikan agama Kristen, apa manfaatnya. Benar begitu ya, Mas DS ya? Nah, Dua ini. dan Dua. kemarin yang episode kemarin kita sudah punya bintang tamu dari mahasiswi Abdiel dengan prodi PAK, dan kita akan mendatangkan lagi mahasiswi Abdiel juga dengan prodi yang sama. Jadi kemarin part satunya, kita sekarang part 2 gitu ya. Betul. Ya. Siapa Siapakah dia? Ini dia, kita tunggu kedatangannya. Oke, terima Mas kasih DM. teman-teman yang sudah bergabung. Apa, Mas Dika? Ya, ini dia. Kita sambut Rindiawati Nugraheni Putri Kusuma Dewi. Udah lancar, Kak. Putus sih. Tapi itu Rada putus. Putus-putus kayak hubungan. Iya. Pian ini tapi aku dengar sama Dika. Mosok. Nah, Dika di tempatnya Dika putus gak, Dek? Putus-putus sih. Gambarnya, suaranya sih nggak terlalu ya. Gak apa-apa lah. Oke. Terima kasih Nindi buat waktunya, bisa menyempatkan waktu untuk bergabung dengan obrolan kami Depa official. Terima kasih sudah mau ini jadi Menjadi co-star narasumber kita ya. dengan pembahasan yang sama kemarin, pendidikan agama Kristen, tapi kali ini part kedua, bukan menggiring ke tempat pelayanan lagi, tapi apa manfaatnya kira-kira dalam belajar PAK. Oke, bisa dimulai Kakak Nindi. Bisa. Woi, oke. Pertanyaannya, ya, kita akan memulai pertanyaan mungkin akan sama dengan yang part sebelumnya ya. Menurut Kak Nindi nih, apa itu PAK? Menurut Kak Nindi, kan kemarin kan sudah disampaikan oleh Kak Apnia, menurut Kak Apnia PAK itu seperti apa. Nah, sekarang menurut Kak Nindi sendiri nih, PAK itu apa, Kak Nindi? PAK menurut saya sendiri ya. Dengar nggak suaranya? Dengar. PAK itu menurut saya ya, PAK itu kan singkatan pendidikan agama Kristen, tetapi bukan hanya hal itu saja, tetapi di dalam PAK itu kita harus bisa menjalani proses kehidupan untuk kita bisa mencari jalan keluar atas persoalan-persoalan kehidupan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi pendidikan agama Kristen bukan sekedar hanya pendidikan yang ada di sekolah saja, tetapi juga ada di gereja, di lingkungan keluarga, bahkan di masyarakat. Bagaimana kita bisa membiarkan orang-orang jalan keluar atas persoalan kehidupan yang terjadi di dalam hidup. Wah, ini lebih luas ya, Mas DS ya, penjelasannya lebih luas. Jadi memang kita harus butuh 2 part untuk menjelaskan terkait hal ini ya. Betul. Sorry aku nganu ya. Kayak watuk soalnya. Minyak kayu putih. Iya. Ya, terima kasih untuk pandangannya. Jadi
apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran Mbak Nindi terkait dengan PAK itu kan? Jadi asal muasalnya Mbak Nindi kok bisa tertarik dengan PAK itu kan pandangannya Mbak Nindi ketika sudah masuk dalam pendidikan gitu kan. Nah, sebelum ke pendidikan sebenarnya apa sih pandangannya Mbak Nindi terkait dengan PAK? Atau kok kenapa kok bisa tertarik dengan PAK? Kenapa kok bisa masuk PAK? Bisa Bayangan masuk akal. Ya, itu juga berangkat dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya jalani ketika saya 12 tahun saya sekolah dari SD sampai SMA. Saya melihat guru PAK itu sangat terbatas, sangat sedikit. Bahkan dulu ketika saya SD, guru PAK itu orang sekitar seperti kayak pendeta-pendeta, bahkan juga ada orang-orang Kristen yang tidak berlatar belakang sekolah teologi ya bisa mengajar di sekolah. Kemudian di SMP juga hanya satu saja guru agama Kristen, yaitu guru agama Kristennya juga udah pada terlalu lanjut usia gitu. Itu yang menjadi daya tarik Kak Nindi untuk masuk PAK berarti ya. Berarti nanti arahnya berarti bukan ke pelayanan gerejawi saja seperti Kak Apnia kemarin berarti ya, lebih luas berarti cakupannya ya. Nah, jadi guru PAK di sekolahan atau di mana selain sekolahan? Ya di sekolahan, pelayan di Betul. Berarti nanti cakupannya jadi pengajar berarti ya. Nah, itu kan pandangan atau awal ketika sebelum masuk ke perkuliahan Abdiel PAK itu ya. Nah, kira-kira ketika sudah masuk nih, tadi kan pandangan awalnya seperti itu. Lah, ketika sudah masuk menjalani realita yang nyata masuk di dalam perkuliahan, kira-kira bagaimana? Ada perbedaan kah atau kok nggak seperti yang tak bayangkan atau bagaimana? Ada Mas. Jadi kalau dalam bayangan saya dulu itu kayak sekolah di pendidikan agama Kristen, saya tuh berpikir itu mudah, kayak cuman belajar Alkitab secara umum gitu aja. Tapi realitanya dari semester 1 kita juga udah anak-anak PAK juga harus belajar Yunani 1-2 tafsir Alkitab dan jadi pendidikan agama itu juga kita aja. Suaranya putus-putus. Aku ngerungoknya tenanan rambut. Sorry ya Nen ya. Asli betul. Sedikit sih saya dengar sedikit dari bedanya mempelajari bahasa Yunani, Ibrani, terus apa lagi? Iya itu maksudnya nggak cuman apa ya, cuman kitab secara umum aja gitu, tapi juga secara luas. Betul memang. Tadi memang bahasanya. Ya, memang betul. Tadi ketika dirimu keluar, tak bahas sama Mas Deka. Memang kenapa kok ketertarikan menjadi guru PAK itu sangat minim gitu loh. Padahal kan untuk pendidikan namanya pendidikan aja agama gitu kan. Agama tadi dengan definisi pemahaman Indi kan sangat penting untuk mendidik, mengarahkan. Padahal itu kan sangat penting. Kenapa kok ketertarikannya sangat minim? Gitu. Padahal yang umum-umum saja sangat banyak. Bahasa Inggris, guru PA, guru matematika, guru kimia dan lain sebagainya itu sangat banyak. Itu menjadi penyebabnya kenapa? Saya sempat berpikir, apakah kalau jadi guru PAK itu nggak ada apa ya lesnya gitu? Kan nggak mungkin anak kita leskan ke guru PAK, pemahaman PAK-nya supaya nambah kan nggak ada. Masih kan les bahasa Inggris, les matematika. Apa mungkin karena itu kira-kira? Gimana menurut Nindi?
Bisa jadi juga sih Mas, tapi si lain juga karena apa ya, mungkin orang-orang ada hati buat ngajar guru agama buat ngajar anak-anak agama Kristen gitu. Itu kan menjadi guru itu kan bukan sekadar profesi saja, tapi juga harus ada hati yang mau melayani anak-anak gitu. Dengan sedikitnya anak-anak kan agama Kristen bisa dibilang minoritas, apalagi kalau kita sekolah di sekolah negeri ya. Paling 2, 3, 5 lah paling banyak. Jarang banget gitu agama Kristen. Mas Dika ada pertanyaan lain? Saya malah berpikirnya begini sih, kenapa nggak apa ya, sedikit atau bahkan nggak ada yang tertarik menjadi guru PAK itu karena mungkin orang-orang yang masih belum memahami PAK itu wawasannya kan masih sedikit, jadinya mereka hanya berpikir pada guru PAK ya guru agama. Padahal guru agama nggak apa sih apa namanya, wahnya. Jadi seorang guru agama Kristen itu apa? Jadi mungkin hanya sebatas penilaian saja sih, menjadi guru agama Kristen di sekolahan itu hebatnya apa sih? Mungkin sebatas itu sih, karena menjadikan orang-orang atau anak-anak muda sekarang kurang berminat menjadi guru PAK, dan ditambah lagi belum ada hati untuk melayani seperti kata narasumber kita tadi kan. Betul. Karena gini Mas Dika dan Mbak Nindi, Kak Nindi atau Mbak Nindi, pandangan saya ketika saya SMP waktu itu, saya berpikir yang menjadi guru PAK itu latar belakang teologi malah. Karena kebanyakan di daerah tempat saya itu yang jadi guru PAK itu malah pendeta-pendeta, nggak berfokus fokus ke studi pendidikan agama Kristen sendiri malah. Karena yaitu latar belakang teologi, memahami dengan pengajaran teologi, makanya dia jadi guru PAK, pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen dan budi pekerti ya. Nah, itu yang ada di sana itu. Makanya setelah saya masuk ke Abdiya, yaitu pemahaman baru bahwa oh ternyata kalau jadi guru PAK itu ada sekolahnya sendiri, bukan dari latar belakang teologi saja. Nah, ini yang sebenarnya pemahaman baru bagi saya sih. Ternyata, pelajarannya juga pelajaran khusus kalau disampaikan Mbak Apnia kemarin gitu loh. Ada pelajarannya khusus sendiri, bukan hanya sekadar mata kuliah yang secara umum saja. Gimana? Bahkan secara ekspektasi tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Nindi kan. Wah, ekspektasi saya sebelum masuk pasti nanti di sana belajarnya ini. Nah, ternyata ketika sudah masuk ke dalam sistem pembelajaran sebagai guru PAK atau mahasiswi pendidikan agama Kristen, ternyata berbanding terbalik dengan apa yang diekspektasikan. Ya. Nah, jadi dalam proses itu dengan sesuatu hal yang di luar ekspektasi, apa yang dirasakan Kak Nindi? Di Apnia. Masih terbayang dengan episode yang lalu, sorry. Dengan dalam proses yang dijalani selama sekian tahun, kira-kira Kak Nindi ini apa yang didapat melalui belajar dengan hal yang berbeda dari ekspektasinya ya tentu. Suaranya dengar? Dengar. Deketin. Ya, apa ya? Hal-hal yang saya dapat setelah saya menjalani realitanya di sini selama tahun-tahun. Awalnya saya mengira
pasti kalau kesulitan itu pasti ada ya Mas Deka. Ya pasti ada lah. Terutama kayak bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Saya tuh kesulitan sekali waktu semester 1. Tapi ketika sudah menjalani itu, kalau kita mau belajar, kita mau memahami, sebenarnya tidak ada sesuatu yang sulit. Kalau kita mau, kalau kita ada niat seperti itu. Tapi kalau saya akui saja, kalau untuk bahasa Ibrani, saya memang dari semester 1 sampai sekarang, saya tidak bisa sama seperti mereka. Itu lebih pro. Protokol kesehatan. Problematik. Kayak gitu. Nah, kira-kira Paling saya kalau ya, Lanjut. Kira-kira apa? kalau saya kalau belajar bahasa Ibrani dari Ibrani 1 sampai Ibrani 2, saya tuh seperti menjalani kayak kewajiban saya harus memenuhi nilai itu. Tetapi saya mulai merubah mindset berpikir saya. Ternyata pembelajaran bahasa Ibrani itu juga berguna sampai sekarang. Jadi itu seperti yang lain bukan seperti Ibrani kita memahami hermeneutika, tafsir, PB. Jadi lanjutan hingga sekarang. Oke. Itu kan yang apa ya, menjadi responnya Mbak Nindi ya. Kira-kira selama studi di Abdiel dalam kurun waktu yang telah dijalani sekarang, kira-kira apa sih yang menjadi manfaatnya pembelajaran PAK? Manfaatnya apa sih? Nah, ini yang menjadi titik penting pertanyaan ada obrolan kita. Manfaatnya PAK. Ya. Ya secara khusus mata kuliah PAK ya. Kita tetap frame PAK-nya. Jadi PAK itu kan kita belajar banyak sekali, mulai dari pendidikan agama Kristen, PAK anak, PAK dewasa. Jadi PAK anak itu usia anak lah sampai remaja. Kemudian PAK remaja, pemuda remaja, terus PAK dewasa. Jadi dari anak-anak hingga dewasa kita itu bisa belajar bagaimana kita bisa memahami mereka, bagaimana kita bisa mengajar mereka. Ada pendekatan yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak bisa menyamakan ketika kita mengajar anak-anak dengan mengajar pemuda remaja, pendekatannya tidak bisa kita samakan. Kemudian kita juga bisa memahami psikologi perkembangan anak, mulai dari dalam kandungan, setelah lahir, hingga lanjut usia. Psikologinya kita bisa pahami bagaimana kita mengasuh anak, anak-anak benar kita jadi karena banyak sekali ada juga di dalam keluarga juga penting. Jadi orang tua juga berperan dalam mengajarkan pendidikan agama di tengah keluarganya, bagaimana keluarga itu bisa berdialog, ceritakan tentang Tuhan Allah, dan tentang sikap bagaimana orang tua bisa mengajarkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mantap. Lebih jelas nantinya. Lagi-lagi kita di part 2 ini diperjelas lagi bagaimana kita belajar mengenai bagaimana kita menghadapi orang-orang dengan umur-umur tertentu dengan metode dan cara yang tentu berbeda juga. Nah, bahkan ada tambahan dari senior kita di bidang PAK juga ini. Jadi tujuan utama yang harus dicapai adalah semua orang mengalami perjumpaan dengan Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Men, haleluya mas.
Ya. Ini poin pentingnya sih, poin pentingnya memang ini dengan berbagai macam cara, metode ketika kita menangani jemaat dengan usia tertentu, tujuan utamanya tetap seperti yang disampaikan oleh senior kita ini. Semua orang ini dari berbagai umur ya, dari berbagai usia bisa mengalami perjumpaan dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini manfaatnya ini. Jangkauannya justru malah lebih luas seharusnya ya. Bukan berfokus ke anak saja. Jadi setiap umat jemaat gitu jangkauannya lebih luas. Itu kan manfaatnya ya, manfaatnya. Bukti realnya apa kira-kira? Sejauh ini ketika mempelajari PAK, bukti realnya apa yang pernah Mbak Nindi lakukan selama studi di sini? Maksudnya bukti realnya orang-orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukti sederhananya sih, sederhananya pertanyaan gini. Jadi dengan berbagai mata kuliah yang Kak Nindi pelajari selama ini, kira-kira apa yang pernah Kak Nindi kerjakan selama ini? Selama berkuliah di Abdiel nih, apa yang pernah Kak Nindi kerjakan selama ini? Sebagai bukti manfaatnya studi PAK. Nah, itu. Kalau yang sudah saya lakukan sejauh ini, mungkin di ini ya Mas, ke kalau ada orang yang cerita kepada saya bisa setidaknya memberi solusi yang mengarahkan kita untuk dekat dengan Tuhan, untuk kita bisa berdoa, kemudian kan solusi ketika mereka mengalami masalah. Kemudian yang lain lagi, tadi saya belum menyebutkan bahwa di PAK itu kita juga belajar mengenai pendidikan agama Kristen untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi enggak anak-anak seperti biasa saja, tapi juga anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, di situ saya semester 3 saya mendapatkan makanan itu, kemudian di semester 5, semester 4 saya mulai belajar mengenai bahasa isyarat. Di dalam bahasa isyarat itu saya bisa mengajarkan anak-anak bercerita Alkitab dengan bahasa isyarat. Karena untuk anak-anak tunarungu, karena anak tunarungu itu kalau kita bicara dengan dia, banyak sekali dari mereka yang masih naik cerita Alkitab, misalnya seperti tokoh-tokoh Alkitab itu mereka belum paham. Harus diceritakan dengan bahasa yang sesederhana mungkin, karena mereka tidak bisa sama seperti kita yang bisa bercakap seperti ini secara lancar. Tapi mereka ketika kita bisa mempergunakan dengan bahasa sederhana, dan itu membuat mereka apa itu Alkitab, kemudian tokoh kitab yang pernah terjadi di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu. Yes. Maaf kan ini dipotong dulu nih. Ada pertanyaan dari saya nih. Maaf ya, saya potong sebentar ya. Sinyalnya buruk ini, keluar terus dari tadi ya. Nah ini kan Indi menarik sebenarnya, ini yang pernah dikerjakan oleh Kak Nindi mungkin bersama dengan teman-teman ya, terkait bagaimana menyampaikan firman kepada orang-orang dengan berkebutuhan khusus. Nah ini yang menjadi pertanyaannya, gimana cara kita untuk berbicara dengan orang yang berkebutuhan khusus, katakan orang yang tunarungu, bagaimana caranya? Kan pasti kita nggak mungkin dengan hanya gerak bibir saja, kan pasti kurang dipahami. Apakah ada trik atau cara khusus untuk menyampaikan kepada mereka?
Ada Mas. Karena hambatan yang dialami oleh anak-anak tunarungu itu adalah hambatan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Baik pada, kalau kita disebutnya teman-teman dengar, baik dengan teman-teman dengar maupun dengan sesama anak tunarungu. Meskipun terkadang anak tunarungu mereka sama-sama belajar juga. Jadi di dalam cara kita berkomunikasi dengan mereka yaitu ada bahasa isyaratnya, yaitu biasanya kalau di Indonesia disebut Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Kalau di internasional itu disebut SIBI, sistem isyarat bahasa internasional yang digunakan seluruh dunia. Nah, Bisindo itu juga itu berbeda-beda. Jadi isyarat setiap daerah itu bisa berbeda-beda. Berbeda di Demak, di Solo, nah itu berbeda-beda. Jadi sebenarnya mereka bisa memahami kita itu dengan gerakan bahasa isyarat, gerakan tangan, kemudian ekspresi kita dan mulut kita. Kita itu bisa belajar dengan mereka. Ya, kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Kalau kita bisa belajar secara jelas. Betul. Itu sangat penting sebenarnya mempelajari bahasa isyarat ya. Apalagi di Abdiel kan sudah ada untuk pemberitaan firman ke anak yang berkebutuhan khusus itu lewat program Bisindo tadi ya, Kikato Bisindo. Nah, Bisindo. Itu yang program Abdiel. Itu sangat penting Mas Deka karena saya mengalami sendiri pada waktu itu. Ketika saya suruh menjemput di anggota itu ya? Bukan. Ngawurmu. Maksudnya anggota tim dari Bisindo. Yang saya mengalami sendiri kesusahan untuk berkomunikasi ke anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bukan saya mengalami sendiri. Maksudnya mengalami itu pernah jadi anggota dari bukan organisasi, dari tim Bisindo Abdiel itu loh maksudnya. Itu sangat kesusahan Mas Jika waktu itu. Ketika saya disuruh antar jemput ke Semarang, anak yang siapa namanya saya lupa. Itu ya? Iya bener. Tak ajak komunikasi nggak mau ngomong. Mikirku ini anak gimana kok tidak komunikasi nggak mau ngomong. Nah ternyata Bu Ayu itu ngomong ke saya kalau anak ini nggak dengar gitu harus pakai isyarat. Itu yang pertama Mas Deka. Lalu yang kedua ketika saya naik motornya sama dia itu rada ngebut, rada cepat sedikit. Dia lapor juga. Dia lapor gitu. Jadi saya dilaporkan gitu. Dibilangin Kak Ayu kalau naik motor jangan ngebut-ngebut ya dia takut. Pantas. Maksudnya gini, kenapa kok nggak ngomong langsung gitu. Nah, itu saya baru tahu gitu. Ajak komunikasi nggak bisa. Walaupun saya gerak bibir saja dia nggak bisa, nggak tahu. Jadi harus benar, harus gerak tangan, gerak bibir, ekspresi wajah gitu. Itu benar. Walaupun saya tuh tahu kalau dia nggak bisa dengar, makanya saya gerak bibir gitu. Ya isyarat bibir lah. Tapi dia nggak paham. Saya kan nggak bisa bahasa isyarat yang pakai tangan, gini kan saya nggak tahu itu. Makanya itu sangat ya gini terus gini. Itu sangat penting sekali itu. Nah itu yang dikerjakan di Abdiel selama ini gitu. Itu sangat luar biasa untuk membantu atau memberitakan firman untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi cakupannya, manfaatnya bukan ke anak-anak normal saja gitu loh. Jadi memperhatikan bagi mereka-mereka yang benar membutuhkan pengajaran Alkitab. Sangat luar biasa. Nah tapi ini aku kepo nih aku orangnya kepoan. Kira-kira waktu belajar Bisindo itu apa yang dirasakan oleh Kak Nindi sebagai mahasiswi yang
belajar sesuatu yang sangat baru menurut Kak Nindi, apa yang dirasakan pertama kali? One reaction, one reaction, first reaksi, first reaction. Sama Reaksi juga sih pertamanya, Mas yang reaksi pertamanya dengar suaranya putus-putus. Ya, Dengar, iya. dengar. Reaksi pertamanya hampir sama kayak Mas BS. Itu juga bingung karena kalau kita terlalu cepat mereka nggak paham. Ya. Terus kalau isyarat yang kita gerakan itu salah, mereka juga nggak paham. Jadi sama bingung, kesulitan gitu. Ya, Kita betul. bisa berkomunikasi. Tapi apa yang dirasakan ke Mbak Nindi sendiri, Kak Nindi sendiri setelah belajar itu? Setelah belajar Busindo ini, apa perasaan dari Kak Nindi sendiri? Setelah belajar loh ya. Kalau perasaan dari saya sendiri, saya senang karena bisa berkomunikasi dengan teman-teman Krungu. Ya. Karena saya juga bisa memahami mereka, bagaimana perasaan mereka. Kemudian membantu mereka ketika ada kata-kata yang belum mereka pahami, kata-kata yang sulit lah. Jadi kita bisa mendefinisikan secara sederhana lagi. Kemudian saya juga bisa membantu teman-teman dengar saya ketika mereka harus berkomunikasi dengan anak-anak tunarungu. Karena terkadang ketika anak tunarungu berisyarat terlalu cepat, ada teman-teman yang tidak paham gimana cara menjawabnya, apa artinya itu, begitu Mas. Ini aku juga terbesit pertanyaan lagi nih. Orang banyak bertanya memang. Tapi apakah teman-teman dengar dari Kak Nindi atau apa ya? Ya teman-teman dengar ya sebutannya mereka ya. Apakah mereka sudah tahu bahasa isyarat itu atau mereka juga sebelumnya belajar juga? Kita sebelumnya belajar juga Mas, jadi kita sama-sama belajar dari apa ya, yang sederhana dulu misalnya abjad A sampai Z, kemudian isyarat seperti isyarat tentang keluarga, tentang hari, bulan. Jadi banyak isyarat-isyarat yang kita pelajari, tapi memang terlalu banyak isyarat yang pelajari kadang memang lupa, jadi harus terus belajar lagi sih banyak isyarat-isyarat itu. Kita bertemu dengan orang-orang anak-anak tunarungu supaya kita juga bisa paham maksudnya itu apa. Berarti mereka pun juga belajar ya, bukan mereka sudah tahu tapi tetap belajar bareng gitu ya? Iya. Oh, tak kirain mereka sudah tahu dan kita mempelajari bahasa mereka, kita katakan. Ternyata sama-sama belajar. Sama-sama. Oke, berarti sangat bermanfaat sekali kita kira-kira dari awal yang tadi Kak Nindi ceritakan, bayangan atau pandangan sebelum kuliah di Abdiel atau masuk ke PAK hanya menjadi guru di pendidikan agama Kristen saja di sekolah. Tapi ternyata ketika sudah masuk ke pendidikan, banyak hal baru yang didapatkan terkait dengan hal yang dipelajari atau ketika praktik langsung dalam pengajaran ke anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ini sangat luar biasa sekali, banyak hal baru yang didapatkan, bahkan sangat bermanfaat ketika mempelajari PAK itu. Pelayanannya bukan hanya dalam gereja saja kan, luas sekali gitu. Nah, ini yang sangat luar biasa. Kalau apalagi di Abdiel ya, menyediakan pembelajaran baik dalam bergereja atau dalam tadi Busindo dan sebagainya, Kikato, bahkan bahan ajar pun
sudah terupdate di Abdiel itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi kan ini dari siapa Mas Ika? Dari Sion JH underscore. Ini kakak Sion ini tanya nih Kak Nindi, butuh berapa lama untuk belajar bahasa isyarat, dan apakah bahasa dari orang yang satu dengan yang lain itu sama? Misalnya mungkin ini asumsiku saja dari pertanyaan ini, apakah bahasanya itu sama antara misal dari orang Ungaran dengan orang yang ada di Solo yang masih dekat ya itu ya. Apakah bahasa mereka itu bisa disamakan dalam ruang lingkup bahasa isyarat ini? Apakah bahasanya bisa sama? Atau ada bahasa yang beda? Ya, butuh berapa lama untuk kita bisa belajar bahasa isyarat? Sebenarnya selama 1 semester sih, Mas. Itu kita bisa menguasai paling tidak abjad-abjadnya. Kita bisa memperkenalkan diri kita dengan bahasa isyarat itu kira-kira 1 semester, dan kosakata yang sederhana ya, kita itu butuh waktu 1 semester. Tapi kalau untuk secara luas kita bisa berkomunikasi secara lancar itu 1 tahun lah. Oke, sekarang juga saya masih tetap belajar bahasa isyarat karena setiap harinya itu selalu ada hal-hal yang baru gitu yang kita bisa pelajari. Nah, lalu untuk bahasa isyarat sendiri apakah berbeda? Ya, di setiap daerahnya itu berbeda. Bisa jadi yang saya gunakan ini Ungaran dengan Semarang. Kalau Ungaran di Semarang itu masih bisa dikatakan sama. Tapi kalau misal udah beda kota lagi, misalnya di Wonosobo atau di Solo, itu mereka bisa punya isyarat sendiri, isyarat masing, karena di daerah itu kan ada sekolah luar biasanya, SPB. Nah, mereka juga diajarkan guru-guru mereka sendiri. Tapi untuk kita memahaminya biasanya kita pakai spelling gitu, pakai abjad ABC-nya. Misal kalau makan, kalau isyarat mereka nggak paham, kita bisa pakai isyaratnya di spell MAKAN. Oh, berarti untuk pakemnya itu dari abjad berarti ya? Ya, dari abjad. Mas ini sudah paham belum Mas Ika? Paham enggak yang disampaikan Mbak Indi? Belajar abjadnya ada bisa belum? Ya, saya belum bisa, saya malah belum tahu apa-apa kok. Ya, berarti perlu belajar bahasa isyarat. Ya nanti kalau pulang ke Abdiel kita belajar bareng-bareng. Atau teman-teman yang menonton sekarang ini mau belajar Bisindo, bisa menghubungi Kak Nindi atau Abdiel untuk bisa belajar bersama-sama terkait bahasa isyarat Indonesia. Oke, terima kasih. Semangat memberi wawasan. Ada kelas apa Kak Nindi? Aduh. Apa? Kelas bahasa isyarat setiap hari Senin jam 3. Nah, itu kelas teman-teman bahasa isyarat hari Senin jam 3 sore. ya, siapa tahu itu sangat penting seperti yang saya sampaikan tadi, ketika teman-teman berjumpa dan dengan orang-orang yang mungkin tunarungu, itu sangat penting sekali. Karena saya itu tadi berangkat ke pengalaman Mas Jeka. Sebelum saya ketemu dengan Okta, saya itu tanya, kan saya jemput belum tahu rumahnya. Saya tanya ke tetangganya, itu dah lokasinya udah pas itu. Udah pas lokasinya mapnya. Nah, saya tanya ke tetangganya, tahu rumahnya Okta? Nggak bisa jawab. Kenapa? Sama tunarungu, bayangkan. Mau tanya ke siapa gitu loh. Nah, itu sangat penting sekali Mas Deka. Terus saya tanya, tak tulis, tak ketik,
tak ketik ke HP tanya rumah ini ya baru ditunjukkan itu gitu. Sama komunikasi kalau nggak tahu ya mau gimana lagi itu. Jadi Oh berarti belajar. memang di wilayah itu hampir apa ya? Tetangga kiri kanannya sama dengan Okta ini ya. Iya karena ini apa ya? Selain dari lingkungan, tapi itu banyak keluarganya di situ. Itu kan keturunan. Oh, Nah, itu yang menjadi apa ya? Pembelajaran bagi kita bahwa eh, belajar seperti itu sangat penting gitu. Apalagi ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus atau bahkan pembelajaran bagi anak-anak PAK terkait dengan Bisindo ini sangat penting gitu loh. Jadi memperkenalkan perjumpaan yang seperti disampaikan Mas Adida tadi, mau memperkenalkan perjumpaan setiap umat untuk merasakan perjumpaan dengan Tuhan, itu kan secara dasarnya mengenalkan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kebutuhan khusus? Bagaimana cara untuk menjangkau mereka? Bagaimana untuk mengarahkan mereka atau membawa mereka ke perjumpaan dengan Allah? Itu kan sangat susah. Untuk komunikasi saja dengan susah kok, apalagi sampai ke arah ke sana. Makanya pembelajaran PAK dibekali dengan tadi Bisindo atau bahasa isyarat itu sangat penting untuk nantinya penjangkauan baik dari anak-anak sendiri atau orang dewasa. Ini sangat penting sekali. Jadi terima kasih buat Mbak Nindi yang sudah bergabung ngobrol karena kemari. Terima kasih. Dari Mas Deka, Mas Dika dan ada tanggapan lain? mungkin kita closing statement aja sih, Mas DS. Saya sudah. Oh sudah, sudah. Ya paling dari saya closing statementnya ya terkait manfaat pendidikan PAK ya dengan titik tolak perjumpaan dengan Kristus. Jadi membawa umat untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus tentu butuh bekal yang lebih, tidak hanya sekedar kita paham tentang teologi saja, tapi kita juga perlu memperlengkapi diri dengan keterampilan-keterampilan yang lain. Salah satunya Bisindo tadi. Jadi untuk belajar pendidikan agama Kristen itu manfaatnya sangat banyak, sangat luas. Bahkan melalui Bisindo ini nanti mahasiswi Abdiel yang belajar kan, yang belajar tidak hanya anak-anak PAK saja kan, tapi dari prodi yang lain kan sepertinya juga belajar. Nah, manfaatnya ke depan mungkin saya membayangkan bahwa mereka nanti bisa jadi influencer terkait bahasa isyarat gitu kan. Nah, ini adalah peluang yang sangat menjanjikan menurut saya, menjadi seorang influencer bahasa isyarat, mungkin entah di satu wilayah atau secara nasional pun itu sangat manfaatnya sangat tinggi sekali. Itu dari saya, Mas DS. Oke, dari Mbak Nindi bagaimana sebelum kita akhiri obrolan kita? Apakah ada tanggapan lain? Apa, terserah. Atau pesan-pesan, kesan-kesan boleh semuanya. Mau promosi pun juga boleh. Dalam tanda kutip loh ya, Endo. Itu loh ya. Ya, terima kasih buat Mas Deka dan Mas DS sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bergabung dengan obrolan apa, Mas? Obrolan ngalor ngidul kita. Mari kemudian juga membahas tentang manfaat pendidikan agama Kristen yang sudah kita boleh berbagi pengalaman bersama. Nah, juga pesannya apa ya? Supaya banyak orang yang lebih tertarik lagi untuk masuk di pendidikan agama Kristen. Ayo studi di STT Abdiel. Jangan lupa juga subscribe Depa Official
Asik sip. Pak official. Oke, terima kasih sekali buat waktunya Mbak Nindi. Mau mengganggu mata kuliahnya enggak ya? Mohon maaf kalau sudah mengganggu. mengganggu. Terima kasih. Sampai ketemu nanti di episode selanjutnya kalau memang ada topik-topik yang bersangkutan dengan pendidikan agama Kristen atau Bisindo tadi. Ini Mbak Nindi kembali ya. Jadi perkuliahan pendidikan agama Kristen sangat bermanfaat, bukan hanya lingkup pelayanan saja, tapi cakupannya sangat luas, di mana melayani bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus dan lewat tadi bahasa isyarat tadi, Bisindo tadi itu sangat bermanfaat sekali itu. Jadi pelayanannya bukan hanya pada lingkup gereja saja, dalam sekolah, dalam komunitas-komunitas anak-anak berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Nah, ini PAK, apalagi kalau di PAK Abdiel itu sangat dibekali, bahkan sampai buat proyek untuk mencakup jiwa-jiwa mereka yang membutuhkan pelayanan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi. Nah ini Mas Deka. Terima kasih ya. Sudah. Terima kasih banyak Mbak Nindi sudah bergabung. Walaupun sinyalnya rada keluar-keluar, nggak apa-apa. Terima kasih juga untuk yang sudah nonton, mengikuti live kita maupun menonton di channel YouTube kita. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah gabung bersama kami. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Proposalnya ya, semangat terus untuk proposalnya. Proposalnya ya kan Indi ya. Sampai jumpa ya. Siap, Sampai jumpa. Mas Deka.